Sekarang kita akan memasuki materi terakhir dari display dan box model, yaitu mengenai padding dan border. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit, kalau teman-teman sudah pernah belajar margin, padding ini hampir mirip dengan margin, bedanya kalau margin itu jarak antara elemen, yaitu elemen satu dan elemen yang lain, tapi kalau padding adalah jarak di dalam elemen itu sendiri. Seperti apa? Langsung aja kita mulai. Di browser kita akan implementasikan efek padding ini masih pada box kedua yang di tengah dengan teks display 2. Caranya adalah teman-teman bisa mengetikkan padding top untuk jarak di atas. Saya contohkan di sini misalkan 30 pixel. Kita lihat di browser, teman-teman lihat perbedaannya. Kalau margin di materi sebelumnya adalah efek jarak di luar elemen, maka padding ini adalah efek jarak di dalam elemen itu sendiri. Sehingga display 2 memiliki padding ke atas sebanyak 30 pixel. Tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya bisa kita tebak, ini mirip sekali seperti margin. Kalau kita ingin jaraknya ke samping, maka kita ketikkan padding right seperti ini. Dia sudah memiliki jarak ke samping sedikit melebar sebanyak 30 pixel. Begitu juga dengan jarak padding ke kiri, kita bisa ketikkan padding left seperti ini dan nilainya sama 30 pixel. Lalu terakhir adalah padding bottom. Saya kasih nilai dengan nilai yang sama, yaitu 30 pixel. Dia akan sedikit berjarak seperti ini. Nah, tentu kalau teman-teman lihat, kenapa sih ini ke bawah masih lebih lebar, padahal sama-sama 30 pixel. Ini karena efek width dan height yang udah kita implementasikan pada ketiga box ini. Kita buktikan jika tidak memberikan efek width dan height ini, maka dia akan benar-benar murni menyesuaikan dengan jarak padding yang baru saja kita buat. Sekali lagi, untuk padding ini juga teman-teman bisa ringkas seperti kode margin di atas ini dengan satu baris aja. Caranya tentu sama, yaitu padding, kemudian dimulai dari jarak ke atas 30 pixel, jarak ke samping kiri jarak ke samping kanan juga 30 pixel, jarak ke bawah juga 30 pixel, dan terakhir jarak ke samping kiri juga 30 pixel. Saya komentari dulu di sini. Kemudian kita lihat di browser, tidak ada perubahan, itu artinya kode kita berhasil. Kita akan lanjut ke materi mengenai border. Bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya apa itu border, border adalah efek garis pada setiap sisi elemen. Langsung aja kita praktekkan di sini. Ada 3 syarat yang perlu kita penuhi untuk membuat efek border. Yang pertama adalah border width, di mana border width ini merupakan ketebalan dari garis itu sendiri. Saya contohkan di sini menjadi 4 pixel. Kemudian syarat yang kedua adalah border style, yaitu tipe dari garis yang kita inginkan. Sementara saya contohkan di sini menjadi solid untuk garis beraturan. Kemudian yang terakhir adalah warna dari border itu sendiri, yaitu saya ingin warnanya menjadi merah,
Lalu kita bisa lihat di browser. Sekarang teman-teman sudah bisa melihat efek border dengan ketebalan 4 pixel dan berwarna merah seperti ini. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau saya hanya ingin efek border berada di atas, sementara di samping kanan, bawah, dan kiri tidak ada efek border? Untuk itu teman-teman bisa mengatur efek border sebelah kanan dengan cara mengetikkan border right seperti ini menjadi 0, dan border di bawah menjadi 0 juga. Terakhir adalah border di samping kiri, kita setting menjadi 0 juga. Maka teman-teman hanya akan melihat efek border di atas. Selain value 0, teman-teman juga bisa mengetikkan non di sini. Hasilnya akan sama. Seperti biasa, ada tips untuk penulisan border dengan kode yang singkat, mirip seperti padding dan margin seperti ini. Untuk mempersingkat kode border, teman-teman bisa menggunakan properti border aja, kemudian menentukan ketebalan bordernya. Selanjutnya menentukan border style, yaitu solid. Dan yang terakhir dengan menentukan warna border, yaitu red. Saya komentari di sini. Sekarang kalau teman-teman lihat di browser, teman-teman akan melihat efek border di semua sisi dengan ketebalan 4 pixel dan berwarna merah seperti ini.